Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku sekalian? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia bersama dengan keluarga yang Anda cintai, dan selalu bersemangat untuk mengejar mimpi-mimpi Anda. Terima kasih atas kunjungan Anda ke channel saya ini. Saya berharap semoga channel ini bisa menjadi teman bagi kita semuanya untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sahabatku yang berbahagia, untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, di samping kita harus kenal dengan baik apa kekuatan kita. Yang kedua, kita juga harus mengenal dengan baik karakter yang melekat di dalam diri kita. Baik itu karakter yang positif ataupun karakter yang negatif. Karakter dikatakan positif karena dia menopang, dia menunjang kita untuk meraih mimpi-mimpi kita. Sementara yang dikatakan negatif karena dia menjadi penghambat kita untuk meraih mimpi-mimpi itu. Tentu terhadap karakter yang pertama, kita harus melestarikannya agar betul-betul terpatri di dalam diri kita. Namun terhadap karakter yang kedua, yang negatif, tentu saja kita harus belajar untuk menghilangkannya. Sadarilah bahwa musuh terbesar itu bukanlah di luar kita, tapi musuh terbesar itu adalah diri kita sendiri, yakni karakter buruk, karakter negatif yang ada di dalam diri kita. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengenali karakter kita tersebut? Paling tidak ada 3 jalan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita harus sering melakukan introspeksi diri atau melakukan muhasabah. Gunakan hati kita, tengok dengan jujur seperti apa potret pribadi kita ini. Saya pikir kalau kita mengakui diri kita dengan jujur, menengok apa adanya tentang diri kita, kita akan mudah mendapatkan gambaran tentang siapa diri kita. Karena memang hati itu satu instrumen yang Allah berikan kepada kita untuk memberikan nasihat, untuk memberi fatwa kepada kita semuanya. Sehingga Nabi pernah mengatakan dalam sebuah nasihat beliau yang sangat populer, istafti qalbak, minta fatwa, minta nasihat kepada hatimu. Namun sahabatku yang berbahagia, tidak semua orang ternyata piawai dalam menggunakan hatinya untuk menengok dirinya tersebut. Sangat boleh jadi dia terbiasa menengok orang lain daripada melihat dirinya pribadi. Atau karena hatinya kotor, hatinya banyak berbuat kekeliruan, kemaksiatan, sehingga karakter-karakter negatif yang melekat dalam dirinya tersebut terselubungi. Matanya tertutup. Dia tidak punya pandangan yang jernih tentang siapa dirinya. Nah, karena itulah ada jalan kedua yang bisa kita lakukan untuk mengenali karakter kita, yakni dengan meminta umpan balik, meminta pendapat dari orang lain. Nah, tentu saja tidak sembarang orang kita bisa mintai pendapat. Orang yang bisa kita mintai pendapat tentang diri kita adalah orang yang kenal betul tentang siapa kita. Nah, dalam pergaulan misalnya kita mengenal ada 3 istilah yang mencerminkan 3 intensitas yang berbeda pula. Yang pertama disebut sebagai kenalan. Kenalan itu orang yang sepintas selalu berjumpa dengan kita. Ya, biasanya kita bicara tentang hal-hal yang sifatnya basa-basi, remeh-temeh, dan kita tentu saja banyak menutupi tentang keaslian kita. Yang kedua disebut sebagai teman. Nah, teman ini biasanya orang yang punya intensitas waktu lebih lama berjumpa, berinteraksi dengan kita. Kita biasanya berbicara tentang hal-hal yang populer saat ini, kemudian tidak jarang kita bertukar pikiran, namun tetap saja ada ruang di mana kita tidak terbuka sepenuhnya kepada dia. Tapi ada yang disebut sebagai sahabat, sohib, atau bestie kita menyebutnya, ya. Nah, istilah-istilah ini untuk menggambarkan bahwa ada orang, ada sosok yang tahu betul tentang siapa kita. Kalau dalam sebuah keluarga tentu saja ada beberapa orang yang bisa kita minta pendapat, misalnya istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, bahkan mungkin pembantu kita, rewang kita. Mereka adalah orang-orang yang sangat kredibel untuk kita mintai pendapat tentang siapa diri kita. Nah, yang terpenting adalah kita tidak boleh tersinggung manakala penilaian mereka itu tidak seperti yang kita harapkan. Justru kalau kita ditunjukkan tentang hal-hal buruk tentang diri kita, mestinya kita berterima kasih. Karena dengan cara itulah kita akan berbenah memperbaiki diri kita. Ada 2 orang ahli bernama Joe dan Harry Ingham mengembangkan sebuah
jendela kepribadian sehingga dikenal sebagai jendela Johari. Kata mereka, dalam pribadi kita itu ada 4 wilayah kepribadian. Yang pertama disebut sebagai daerah terbuka. Daerah terbuka itu adalah daerah yang saya tahu, orang lain tahu. Inilah wilayah di mana karakter kita itu sama-sama kita kenali dan orang lain juga mengenalinya. Nah, yang kedua disebut sebagai daerah rahasia. Di situ kita menyembunyikan karakter kita. Kita tidak terbuka kepada orang lain. Hanya kita yang tahu, orang lain tidak mengetahuinya. Atau saya tahu, orang lain tidak tahu. Tapi ada yang ketiga yang disebut sebagai daerah tersembunyi, ya. Yaitu daerah di mana saya tidak tahu, sementara orang lain mengetahuinya. Nah, inilah daerah yang menjadi relevan untuk kita meminta pendapat dari orang lain. Karena boleh jadi orang yang tadi saya sebutkan di awal adalah pihak-pihak yang tahu betul tentang siapa diri kita. Dengan meminta pendapat, umpan balik dari mereka, daerah tersembunyi ini akan terbuka. Kita tahu, oh ternyata saya seperti ini gambarannya. Lalu ada daerah yang keempat yang disebut sebagai daerah gelap, di mana saya tidak tahu, orang lain juga tidak mengetahuinya. Nah, sahabatku yang berbahagia, ketika kita meminta pendapat, umpan balik dari orang lain, itu sama artinya kita membuka daerah tersebut, daerah terbuka maksud saya, agar lebih lebar daripada daerah-daerah yang lainnya. Dan sekali lagi, itu bisa kita lakukan dengan cara meminta pendapat dari orang yang tahu betul tentang siapa diri kita. Nah, yang ketiga, cara untuk mengenali karakter kita adalah dengan bercermin, menengok perilaku orang lain. Karena sesungguhnya perilaku orang lain itu seringkali adalah cerminan perilaku kita. Kalau dia berlaku buruk, misalnya dia suka marah-marah, wajahnya tidak menyenangkan, kata-katanya kasar, tindakannya anarkis. Nah, seperti itulah gambaran ketika kita berperilaku hal yang sama. Karena itulah ketika kita melihat hal yang buruk pada orang lain, jangan kemudian kita mengalamatkan hal buruk pada dia. Tetapi tengoklah, jangan-jangan saya pun sama seperti orang itu, bahkan lebih buruk daripada orang tersebut. Nah, dengan cara berpikir semacam itu, perilaku orang lain akan menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita. Kalau hal tersebut baik, tentu kita akan duplikasi. Kalau hal tersebut buruk, tentu kita akan berusaha untuk menjauhinya. Nah, inilah 3 jalan yang bisa kita tempuh untuk mengenali karakter kita. Selamat mengenali diri, semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan bagikanlah kepada orang-orang yang Anda cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.